Shalom, selamat hari Sabat, dan salam damai dalam Kristus Yesus. Lockdown PKP 3.0 menemukan kita di dalam kebaktian secara maya. Puji Tuhan, karena masih ada ruang dan kesempatan ini untuk berkongsi firman Tuhan, walaupun secara maya, dan di mana jua Anda berada ketika ini. Untuk memulai perkongsian firman Tuhan pada sahabat ini, mari kita lihat ayat inti kita pada sahabat ini yang terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 sehingga 17. Mari kita buka Alkitab dan kita baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 16 sehingga 17 mengatakan seperti ini. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sebelum kita melanjutkan perkongsian firman Tuhan pada sahabat ini, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur di atas berkat dan kebaikan Tuhan. Pada sahabat ini, kami sekali lagi dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kami berada di rumah dan kebaktian secara maya. Puji Tuhan, sebab Engkau sudah bersama dengan kami. Dan sementara kami mendengar firman-Mu, berkati kami, walau di mana kami berada ketika ini, agar firman-Mu ini menjadi panduan kami, kekuatan bagi kami, sementara kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ingin berkongsi firman Tuhan yang bertajuk vaksin rohani. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, Desember tahun 2019, kita dikejutkan dengan penyakit COVID-19 yang bermula di negara Cina. Ramai yang terkorban akibat penyakit ini. Dan yang paling mendukacitakan pada masa itu, belum ada obat atau vaksin untuk mengubah penyakit ini. Di akhir tahun 2020, vaksin COVID-19 sudah dicipta dan ditemui. Dan di awal tahun 2021, kita di seluruh dunia penuh sukacita bahwa vaksin mula diberikan. Dan sehingga kini ada yang sudah menerima dos vaksin yang pertama dan ada yang sudah menerima dos yang kedua. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, mengikut istilah di dalam bidang perubatan, vaksin adalah bahan atau sebatian yang berfungsi membentuk imuniti terhadap penyakit. Vaksin berfungsi untuk melawan virus yang masuk dengan merangsang sistem imun melalui antigen. Apabila vaksin masuk ke dalam badan, sistem kekebalan tubuh dapat mengenalinya dan tahu cara melawan virus yang menyerang tubuh kita. Vaksin dapat melindungi diri kita dari berbagai penyakit berjangkit yang berbahaya karena vaksin membina daya tahan untuk melawan penyakit dengan lebih cepat dan berkesan. Menariknya saudara, selain melindungi diri, vaksin juga dapat melindungi orang di sekitar kita. Karena kemampuan patogen menyebar di komuniti yang anggotanya
telah menerima vaksin adalah terhad. Ini dikenali sebagai kekebalan kawanan. Melalui kekebalan kawanan, orang yang tidak dapat divaksin juga akan dilindungi, seperti orang dengan imuniti rendah atau yang menderita penyakit kronik. Hari ini saudara, keadaan dunia semakin membimbangkan. Penyakit COVID-19 sudah mengorbankan beratus-ratus orang. Kita memerlukan vaksin. Karena manusia sangat mudah diserang oleh virus COVID-19. Siapa saja boleh dijangkiti. Tidak mengira darjat, pangkat, kanak-kanak, orang tua, dan sebagainya. Saudara sekalian, jadi bagaimana dengan kita masa kini? Selain memerlukan vaksin COVID-19 untuk kesehatan fisikal kita, kita juga memerlukan vaksin untuk mengekalkan dan menyuburkan kehidupan rohani kita. Vaksin yang dapat melindungi atau memberi kekebalan dari ancaman virus yang menjadikan hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Kita bersyukur karena vaksin rohani yang diperlukan itu adalah dari Tuhan yang menyediakannya, yaitu iman. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, iman adalah pemberian dari Tuhan. Iman diberikan Tuhan kepada kita supaya kita dapat mempercayai dan mempercayakan diri kepadanya. Iman sebagai perisai. Sekali lagi saya ingin membawa Anda untuk melihat ayat di dalam Alkitab, Efesus pasal 6, ayat 16, yang mengatakan seperti demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Gunakanlah perisai iman di dalam semua keadaan. Karena dengannya kita akan dapat memadamkan semua anak panah yang jahat. Dengan menggunakan perisai, kita dapat mengelak daripada pencobaan hanya melalui iman. Rasul Paulus menjelaskan, iman bagi orang Kristen digambarkan sebagai perisai. Bagi kita umat Kristen yang percaya, perisai adalah iman. Perisai iman menjadi benteng atau berfungsi seperti vaksin yang memberikan kekebalan atau ketahanan dalam kehidupan rohani kita. Satan tahu bahwa untuk menjadikan seseorang itu, Satan akan menggoncang perisai yang kita gunakan terlebih dahulu. Oleh itu, saudaraku di dalam Yesus Kristus, kepercayaan Kristen yang akan tergoncang sekiranya perisai ditanggalkan di dalam badan kita. Perlindungan atau perisai untuk mempertahankan diri kita. Begitu juga dengan orang Kristen. Tanpa beriman, kehidupan rohani mereka akan menjadi lemah. Bagi kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menjaga iman walaupun kita belum pernah melihatnya. Sumber
yang memungkinkan kita untuk terus percaya atau beriman adalah harapan janji Tuhan yang tidak akan memungkiri janji. Walaupun dia tidak menunaikan janjinya sekarang atau esok, kita masih yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menunaikan janjinya. Iman, menurut penulis Ibrani, adalah yang menuntun kita ke jalan yang benar, memberi pengharapan kepada kita. Iman adalah pengharapan dari sesuatu yang pasti. Mungkin perkara yang pasti belum dipenuhi atau belum dilihat, bahkan apa yang berlaku dan dialami sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Tetapi saudaraku, jika kita tetap berharap dan percaya, maka janji yang pasti dari Tuhan akan dipenuhi. Persoalannya sekarang, bagaimana kita memiliki iman itu? Kehidupan iman adalah proses menjadi dewasa di dalam Kristus. Dalam prosesnya itu, kita tidak akan terus merasa bahwa iman kita itu kuat. Tetapi kita akan mengalami naik dan turun iman di dalam diri kita. Kadang-kadang kita merasa kuat, tetapi ada kalanya iman kita lemah. Tetapi yang paling penting, iman kita kepada Tuhan mesti terus dipupuk dan berkembang. Ada seorang ahli teologi, pakar di dalam pendidikan Kristen yang bernama Thomas Grow, yang mengatakan bahwa iman merangkumi 3 aspek, yaitu yang pertama ialah percaya, dan yang kedua ialah mempercayai, dan yang ketiga ialah melakukan. Berdasarkan pemahaman Thomas ini tentang iman, sekurang-kurangnya ada 3 cara agar iman kita itu berkembang. Yang pertama, saudara, ialah percaya. Iman tumbuh dengan mendengar firman Tuhan. Kita percaya apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Di dalam Roma 10 ayat 17, mari kita lihat dalam Alkitab kita. Dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, maka iman datang melalui pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam Efesus 6 ayat 17, yang pada mulanya kita membaca bersama-sama, juga mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita gunakan atau kita memanfaatkan masa di dalam lockdown ini untuk lebih atau sering mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Sebab semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kita banyak mempelajari firman Tuhan, iman kita bertambah dan diperkuatkan. Perkara yang kedua, yaitu mempercayai. Iman tumbuh melalui ujian dan keperitan hidup. Dalam perjuangan hidup beriman, kita akan menghadapi dan mengalami kesulitan. Kita akan mengalami banyak rintangan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami pencobaan dan kesukaran di dalam hidup, sehingga iman kita akan dimurnikan.
di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 mengatakan, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, diuji kemurniannya dengan api. Saudara sekalian, iman dikatakan akan dimurnikan, akan disempurnikan, lebih berharga, lebih bernilai dari emas apabila disempurnakan oleh api. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, semakin besar cobaan dan rintangan yang kita alami, semakin banyak kita bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada pimpinannya. Dalam keadaan sukar atau ketika kita merasa tidak berdaya, kita belajar untuk tidak hanya percaya, tetapi juga mempercayakan diri kita untuk dibantu oleh Tuhan. Kepercayaan bahwa Tuhan Maha Berkuasa seharusnya tidak menjadikan kita menjalani kehidupan ini dengan lebih percaya kepadanya. Perkara yang ketiga ialah melakukan. Iman bertambah apabila kita berani bertindak atau mengambil langkah. Iman bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk disaksikan. Walaupun iman adalah sesuatu yang pribadi, itu tidak bermaksud bahwa iman hanya boleh digunakan atau bermanfaat untuk pribadi kita atau diri kita sendiri. Tetapi iman perlu dipraktikkan agar dapat menjadi rahmat dan memperkuatkan orang lain. Sekiranya iman tidak disertai dengan karya, maka iman pada dasarnya mati. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14. Yakobus pasal 2 ayat 14 mengatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Berani bertindak atau berani melangkah di dalam iman tidak berarti kita menjalani kehidupan yang sia-sia. Atau mungkin kita merasa terlalu yakin. Kita memerlukan kebijaksanaan dari Tuhan untuk bertindak dan menuntun kita. Apa yang sukar adalah mengambil langkah pertama. Di dalam kehidupan beriman, kita tidak boleh hanya tinggal di tempat menurut nisbah kita yang selamat, atau dengan kata lain, berada di dalam zona selesa. Kita mesti berani bertindak dan mengambil langkah keimanan. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, hidup dan berjalan dengan iman tidak bermaksud kita tidak pernah cemas atau bimbang. Tetapi dalam kegelisahan dan kebimbangan, kita masih percaya dan bergantung pada Kristus. Juga tidak bermaksud bahwa iman kita kuat atau besar, tetapi bahwa hidup kita hanya bergantung pada rahmat Tuhan yang besar. Tidak kira sama ada iman kita kecil atau lemah, karena yang paling penting ialah rahmat Tuhan itu besar dan kuat. Kehidupan beriman bermaksud kita terus berpegang kepada Kristus.
baik pada waktu saat kita gembira atau berkesedihan. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, seringkali tangan kita terlalu lemah dan tidak cukup kuat untuk memegang erat tangan Tuhan. Tetapi selagi kita bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memegang kita. Malah Tuhan memimpin kita ke jalan yang benar. Iman kita dan menurut firman Tuhan, itulah sumber vaksin rohani. Perkongsian kita di dalam pelajaran Sabat ini, sekali lagi saya ingin membacakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 dan 17 yang mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadam semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iman dan firman Tuhan, itulah vaksin rohani. Tuhan memberkati. Mari kita sekali lagi tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur di hadirat-Mu, sebab Engkau memperingatkan kami kembali bahwa iman kami, firman-Mu itu yang menjadi panduan kami, menjadi penawar bagi segala kegelisahan kami. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat menerima vaksin dari Tuhan, yaitu iman kami dan mempelajari firman-Mu. Terima kasih, Tuhan sudah bersama dengan kami, memberkati kami sepanjang hari Sabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.